Oke, mungkin untuk menghargai teman-teman yang sudah datang tepat waktu, kita langsung mulai saja ya teman-teman. Nanti, untuk yang datangnya menyusul, nanti bisa akan tetap di-admit gitu ya sama Kak Helmi. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, selamat datang di webinar inklusif persiapan Australia World Scholarship bersama Edif ID. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah bergabung di siang hari ini. Semoga nanti sharing materi dari pembicara kita bisa memberikan gambaran yang lebih jelas untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan aplikasi yang lebih solid dan bisa meningkatkan peluang sukses untuk terpilih sebagai awardee. Sebelum saya berbicara lebih banyak, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novi Indriastuti, teman-teman bisa panggil Novi saja. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan master dengan jurusan Education, spesialisasinya di Inclusive and Special Needs Education di Murdoch University. Saat ini saya di semester 3, jadi kalau dibandingkan dengan pembicara kita siang hari ini, secara angkatan saya tuh adik angkatan setahun dari Kak Richard yang akan nanti berbagi dengan teman-teman. Nah, kemudian tentang Edif ID, sekilas tentang Edif ID, mungkin teman-teman yang eee, ikut di siang hari ini sebagian sudah ada yang tahu, sebagian juga ada yang baru tahu ketika mendaftar kegiatan webinar ini. Jadi Edif ID itu apa sih? Edif ID merupakan organisasi sosial yang memiliki misi untuk, pemberdayaan disabilitas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Namun di sini kami menekankan bahwa kegiatan-kegiatan Edif ID tidak seluruhnya kami, selenggarakan secara eksklusif untuk teman-teman disabilitas saja gitu. Banyak juga yang akan kami laksanakan secara inklusif, yang artinya di situ akan ada teman-teman disabilitas dan non-disabilitas bersama-sama, karena kami percaya untuk menuju masyarakat yang lebih inklusif, interaksi antara disabilitas dan non-disabilitas, pertukaran ide, gagasan, dan juga kolaborasi antara kedua belah pihak itu dibutuhkan gitu ya, sehingga bisa saling beradaptasi dan saling, eee, berkolaborasi dengan lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan langsung saja memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini yang akan menyampaikan topik pengenalan Australia World Scholarship dan juga dukungan atau support untuk pendaftar, awardee, dan sekaligus alumni dengan disabilitas. Nah, jadi pembicara kita adalah Kak Richard Kennedy, yang merupakan aktivis dan juga lawyer disabilitas, alumni dari Flinders University dengan jurusan Master of Disability Leadership and Practice. Jadi Kak Richard ini baru saja lulus dari Flinders di Desember tahun 2024 kemarin, jadi benar-benar masih fresh banget dan memiliki, insight dan wawasan yang lengkap ya, karena beliau sudah menjadi pendaftar, sudah menjadi awardee, dan juga sekaligus sebagai alumni. Jadi nanti teman-teman yang ingin bertanya tentang, AAS, terus nanti ketika sudah menjadi alumni bagaimana, terus tentang disabilitas, tapi tidak harus semuanya tentang disabilitas gitu ya, karena Kak Richard juga sangat aktif di kegiatan-kegiatan Australia World Indonesia, di kegiatan-kegiatan di Flinders University, jadi nanti feel free to ask saja gitu. Sebagai informasi, Kak Richard juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Asosiasi Mahasiswa Disabilitas di Flinders University, pernah menerima Alison Sudrajat Prize di tahun 2024, serta penghargaan sebagai International Student of the Year dari pemerintah South Australia dan Study Adelaide. Begitu. Jadi, tidak perlu berpanjang lebar lah nanti, lebih baik kita simak langsung dari pembicaranya. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Richard, gimana kabarnya? Halo Nov, selamat siang. Puji Tuhan baik. Apa kabar? Wah, aku juga alhamdulillah baik. Sekarang Wih, posisi di mantap. mana Richard? Aku lagi di Jawa Timur sekarang ini. Di Jawa Timur lagi panas, gerah tepatnya. Gimana Sama di Perth? sama panas juga, gerah gitu.
Jadi kita senasib lah ya. Iya, wonderful. Iya, Eh, oke. Nah terima mungkin kasih banyak. mhm, sama-sama. Terima kasih juga, ini sebuah kehormatan tersendiri, Pak It's Richard such a pleasure. bersedia untuk menjadi pembicara di acara kita siang hari ini. Nah, mungkin itu aja ya kita perkenalannya. Untuk selanjutnya, saya serahkan waktu dan tempat untuk Richard. Terima kasih Novi. Halo teman-teman Eduf ID semua. Terima kasih Novi dan Kak Helmi buat kesempatannya. It's such a pleasure untuk bisa sharing, bisa diundang sama teman-teman Eduf ID untuk kita ngobrol-ngobrol tentang Australia Award. Sebelumnya, sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu karena Mmm, ada beberapa hal yang perlu, juga saya sharing-kan ke teman-teman terkait materi kita hari ini. Nama saya Richard Kennedy, teman-teman bisa panggil saya dengan, nama depan saya Richard, dan saya seorang disabilitas sensorik netra total. Jadi saya mengalami kebutaan secara total. Sehingga, nanti kalau teman-teman mau bertanya, silakan bertanya melalui chat box. Nanti, saya minta bantuan dari Kak Helmi atau, Novi untuk membantu membacakan. Atau, teman-teman juga bisa, menanyakan dengan raise hand dan, melalui, mikrofon secara langsung. Nah, untuk kelancaran, presentasi aku hari ini, presentasi saya atau aku ya? Bolehlah aku pakai aku lah ya. Untuk kelancaran presentasiku hari ini aku akan dibantu oleh Kak Helmi. Kak Helmi, sebagai co-founder-nya EduFID dan juga, dia adalah Australia Award Scholars, di angkatanku juga di tahun 2023. Eee, Kak Helmi boleh minta tolong untuk share screen PowerPoint? Yap, terima kasih. Oke, sebelum aku, memulai untuk presentasiku, aku mau mendeskripsikan diriku untuk teman-teman, lain yang mungkin juga mengalami hambatan penglihatan atau, yang juga merupakan seorang disabilitas sensorik netra total. Jadi aku berambut hitam, kulitku, kuning langsat, dan saat ini aku menggunakan kacamata transparan, hanya untuk ini sih sebenarnya aksesoris sama menghindari kena debu aja dan, hari ini aku menggunakan t-shirt, sepertinya sih berwarna biru ya, sepertinya, but ya, hari ini aku menggunakan t-shirt. Dan hari ini aku mau sharing ke teman-teman, Novi, sebagai founder-nya EduFID, eee, terima kasih mempercayakan aku untuk men-sharing terkait apa itu Australia Award Scholarship dan bagaimana sih sebenarnya dukungan Australia Award Scholarship terhadap applicants atau pendaftar, scholars, awardee, atau penerima beasiswa, dan setelah menuntaskan studi kita, kita akan menjadi, Australia Awards alumni. Jadi, apa saja benefits atau support yang diberikan oleh Australia Awards selama proses, yang panjang, dari mulai pendaftaran sampai nanti menjadi alumni, dan bahkan setelah menjadi alumni pun itu menjadi suatu komunitas yang solid dan, akan banyak sekali manfaatnya. Without any further ado, let's go to the slide 2. Kita jalan ke slide 2, Kak Helmi. Baik, terima kasih. Jadi di slide 2 ini pertanyaannya, apa sih Australia Award Scholarship itu? Jadi kalau teman-teman lihat di webnya Australia Awards Indonesia, di sana juga dikatakan bahwa Australia Awards itu adalah sebuah beasiswa yang prestisius dan fully funded. Artinya, beasiswa ini, meng-cover seluruh kebutuhan teman-teman, dari biaya hidup, kemudian uang sekolah, dan termasuk khususnya lagi nih untuk teman-teman disabilitas, dukungan-dukungan yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas untuk menempuh pendidikan secara setara di Australia nantinya.
Apa saja supportnya nanti kita akan, kupas tuntas di slide-slide berikutnya. Nah, beasiswa ini seperti yang tadi sudah aku sampaikan karena ini merupakan beasiswa yang sangat prestisius dan sudah ada lama sekali, mungkin lebih kalau 50 tahun di Indonesia, itu sangat kompetitif. Di tahun saya itu ada sekitar, 5.000 atau 6.000 pelamar dan itu hanya diterima sekitar 70 orang. Eee, Tidak ada persentase khusus, apakah ada kuota khusus untuk disabilitas atau disabilitas, Australia Awards Indonesia itu tidak pernah mengungkapkan secara gamblang bahwa ada kuota khusus. Namun, untuk pelamar dengan disabilitas, mereka akan menyediakan reasonable adjustment atau dukungan-dukungan yang diperlukan oleh aplikan, oleh pendaftar dengan disabilitas supaya mereka bisa mengakses, proses pendaftaran itu secara setara dan inklusif. Bukan berarti memprioritaskan disabilitas, tidak, hanya memfasilitasi bahwa mereka bisa mengakses, proses pendaftaran itu secara aksesibel dan inklusif dan teman-teman tetap harus bersaing dengan aplikan-aplikan atau pendaftar-pendaftar lainnya, tapi dengan, dukungan-dukungan yang disediakan. Nah, jadi, Australia World Scholarship ini menyediakan kesempatan untuk individu-individu terbaik untuk studi di Australia. Tentu saja individu-individu ini harus dari, negara-negara yang eligible dan seperti kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara yang eligible dan bahkan, kita atau Indonesia itu memiliki scholars yang cukup banyak, sebagai penerima Australia World Scholarship. Hal yang paling penting lainnya, Australia World Scholarship itu adalah development scholarship, sehingga dia tujuannya adalah untuk mendevelop skills teman-teman, jadi kemampuan kita secara personal dan profesional, kemudian knowledge, atau pengetahuan teman-teman secara akademis, dan juga kepemimpinan, leadership. Jadi ini hal yang penting teman-teman. Ketika teman-teman hendak mendaftar Australia World Scholarship, perlu teman-teman ketahui bersama, perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah beasiswa, beasiswa pembangunan atau development scholarship yang tujuannya kemudian adalah untuk membangun skills kita, memberikan kita pengetahuan dan juga mengasah kemampuan kepemimpinan kita. Untuk apa? Australia Award Scholarship itu ditujukan untuk, sebagai, bentuk dukungan Australia terhadap negara-negara lain untuk, memintarkan generasi-generasi mereka kemudian untuk kembali ke Indonesia dan membangun negeri atau membangun bangsa. Kak Helmi boleh ke slide 3, ke slide selanjutnya. Terima kasih Kak Helmi. Nah, di Australia Awards Indonesia sendiri atau Australia Awards secara umum, di bawah Kementerian Luar Negeri Australia, itu ada kita sebut sebagai JETSI Agenda. Jadi, Gender Equality, Disability and Social Inclusion Agenda. JETSI atau Social Inclusion di dalam Australia Awards program itu merupakan salah satu core fokus, jadi fondasi utama. Kalau teman-teman membuka webnya Australia World Indonesia gitu ya, teman-teman akan menemukan satu section tersendiri, tentang social inclusion. Nah, ini memastikan bahwa teman-teman penerima Australia World Scholarship itu, merata dan dari berbagai, eee, kalangan, terutama underrepresented group atau, kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi. Bisa itu perempuan, teman-teman disabilitas, atau teman-teman dari, geographic specific area. Eee, ada beberapa provinsi yang menjadi fokus dan provinsi yang menjadi geographic specific area, geographic priority area untuk Australia Awards saat ini tuh sepertinya, agak bergeser dari,
beberapa tahun lalu karena ada pemekaran wilayah, pengembangan provinsi dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman, bisa, cari tahu lagi apakah teman-teman termasuk dari, grup yang mana. Karena sekali lagi, karena ini adalah development scholarship, lagi-lagi ini aku hubungkan dengan, pernyataanku di slide sebelumnya bahwa Australia World Scholarship itu meng-encourage atau men-support, eee, kepemimpinan yang beragam untuk pembangunan Indonesia. Sehingga itulah kenapa kemudian ada social inclusion atau JETSI agenda di dalam, Australia World Scholarship, terutama di Australia World Scholarship Indonesia. Nah, teman-teman, kenapa, hal ini penting untuk teman-teman juga, untuk kita ketahui bersama, karena dengan mengetahui, prioritas, dengan mengetahui fokus dari program beasiswa ini, teman-teman bisa atau meng-grouping, identitas teman-teman secara terfokus, sehingga itu teman-teman juga bisa sampaikan di aplikasi teman-teman. Contohnya, Eee, misalkan kalau teman-teman adalah seorang disabilitas dan teman-teman merupakan dari geographic priority area atau geographic specific area yang menjadi, target sasaran dari Australia World Scholarship, maka teman-teman, dapat mencantumkan itu di dalam aplikasi teman-teman, dapat menceritakan itu di dalam aplikasi teman-teman, dapat mengkaitkan itu dengan esai dari teman-teman. Kenapa? Karena itu akan menunjukkan bahwa, yes, teman-teman adalah kandidat yang sesuai. Setidak-tidaknya secara identitas, teman-teman masuk ke dalam identitas, grup atau targeted group yang, ingin disasar oleh, program beasiswa ini. Jadi penting untuk teman-teman, highlight identitas teman-teman, apakah teman-teman perempuan, apakah teman-teman seorang disabilitas, apakah teman-teman dari, geographic, targeted group dan sebagainya, itu di dalam esai, teman-teman. Itu akan menambah nilai plus dan menambah, kekuatan esai teman-teman, apalagi kalau teman-teman bisa mengkaitkan itu dengan isu-isu atau dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar teman-teman. Persoalan-persoalan sehari-hari, persoalan-persoalan yang mungkin tidak terlalu besar, tetapi itu ada, tetapi itu eksis. Dan Australia Awards atau program beasiswa pada umumnya itu menyukai, hal-hal yang spesifik, yang to the point, dan tidak terlalu mengawang-awang. Jadi yang menjejak bumi, kira-kira seperti itu. Jadi menuliskan apa yang yang sangat relate dengan teman-teman, dengan siapa teman-teman, itu akan menjadi nilai plus dan menjadi esai yang sangat powerful untuk, essay scholarship untuk aplikasi, eee, Australia Awards teman-teman di tahun ini. Oke, Kak Helmi, boleh minta tolong next di slide keempat. Nah, hari ini kita akan bicara lebih spesifik lagi tentang support for people with disabilities. Jadi, seperti tadi yang aku sampaikan, Australia Award ini adalah fully funded scholarship dan karena Australia Awards juga sangat memprioritaskan social inclusion, sehingga Australia Award itu memberikan dukungan yang sangat maksimal terhadap teman-teman disabilitas. Dukungan itu bisa kita lihat dari 3 fase. Fase pertama itu ketika teman-teman menjadi applicants atau menjadi pendaftar dengan disabilitas. Teman-teman akan dibantu. Kalau teman-teman ada kesulitan dalam mengakses form misalkan, teman-teman bisa, menghubungi Australia Awards. Nanti kita akan bedah, lebih jauh lagi ketika applicants dukungan apa saja yang, diperoleh dan, bagaimana pengalamanku juga, selama menjadi applicants. Yang kedua adalah Scholar with Disabilities atau ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos dan memperoleh Australia Award Scholarship dan menjadi awardees. Jadi ada, dukungan-dukungan tertentu yang di-cover oleh Australia Awards.
Dan kemudian yang ketiga adalah saat teman-teman sudah menyelesaikan scholarship teman-teman, menyelesaikan program teman-teman, lulus di wisuda dan menjadi alumni. Australia Awards tetap connect dengan kita, kita tetap terhubungan dengan Australia Award Alumni Network, dan kemudian kita juga dapat mengakses benefit-benefit tertentu, dan ada benefit-benefit spesifik untuk teman-teman disabilitas. Oke, Kak Helmi, boleh minta tolong di slide yang kelima. Oke, kita saat ini akan membahas dukungan apa saja sih yang diberikan selama teman-teman menjadi aplikan atau pendaftar dengan disabilitas. Mulai dari pengisian form. Ketika teman-teman merasa bahwa form yang ada atau form pendaftaran itu tidak aksesibel, teman-teman bisa menghubungi kontak yang tersedia. Ada long terms award kalau tidak salah, dan ada berbagai email di um, website Australia World Indonesia yang dapat teman-teman hubungi ketika teman-teman memang mengalami kesulitan uh, apabila isu itu terkait dengan aksesibilitas teman-teman sebagai penyandang disabilitas atau sebagai teman-teman disabilitas. Namun, sepengalaman saya secara pribadi, um, aplikasi dari atau online form dari Australia Awards itu aksesibel dan sangat friendly. Jadi sangat user friendly. Teman-teman dengan pengguna pembaca layar, teman-teman bisa mengakses semua pertanyaan, teman-teman bisa mengisinya secara mandiri dan bisa mensubmitnya secara mandiri. Jadi cukup aksesibel. Dan kalau dulu ketika zamanku, zamanku tuh kayak udah old banget ya. Kalau di tahun 2022, jadi aku melamar Australia Awards itu di tahun 2022, itu kami masih harus dengan 2 form kalau tidak salah ya, Kak Helmi ya? Kalau nggak salah 2 form, kami harus mengisi form Oasis dan form di laman Australia World Indonesia. Namun sejak angkatannya Novi, setahun setelah angkatan 2022, jadi pendaftar di 2023, di Novi sepertinya hanya ada satu form atau form tunggal. Jadi ini akan lebih memudahkan teman-teman ketika proses pendaftaran. Karena kalau kalau yang eh, pada saat aku dan Kak Helmi di tahun 2022 itu, kalau kita form utamanya itu form Oasis, dan form yang untuk country spesifik yang untuk Australia World Indonesianya itu ada form sendiri. Kalau kita gagal mensubmit salah satu dari form itu, maka aplikasi kita gagal. Nah, di yang berikutnya di tahun 2023 di angkatannya Novi itu sudah menjadi satu form utuh dan hanya perlu mensubmit satu form saja, sehingga itu sangat memudahkan teman-teman, nggak perlu takut yang satu gagal atau yang lain gimana, dan itu bisa dilakukan secara mudah. Dan ingat lagi-lagi, yang aku suka dari program Australia Award, ketika kita mengalami kebingungan gitu ya, kita bisa berkorespondensi dengan teman-teman Australia World Indonesia atau teman-teman AAI dalam hal ini, itu melalui email, dan mereka sangat friendly menjawabnya, sangat menjawab dengan spesifik, dan itu sangat membantu. Dan ketika aku melamar di tahun 2022, aku selalu berkorespondensi dengan tim AAI. Itu tidak hanya satu dua email, tapi aku lupa beremail-email, dan itu menanyakan hal-hal yang memang perlu aku tanyakan. Aku merasa aku perlu menanyakan itu untuk menciptakan esai yang spesifik, dan juga esai yang kuat, yang koheren, yang punya benang merah. Karena kalau teman-teman nontonin gitu ya di YouTube ada membuat esai Australia Awards, itu selalu yang dibilang kan harus ada benang merahnya, harus ada benang merahnya. Nah, em, itu benar, dan itu sangat benar. Dan bagaimana mencari benang merah itu lagi-lagi kembali ke eh, menanyakan siapa teman-teman dan bagaimana identitas teman-teman bisa teman-teman gambarkan di dalam esai itu. Oke, back lagi ke dukungan untuk pelamar dengan disabilitas. Karena
aku merasa bahwa pendaftaran itu friendly, jadi, ya sangat 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 enjoy sih ketika mempersiapkan, aplikasi online form untuk Australia Awards ini. Nah, setelah kita mensubmit online form, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, kurang lebih waktunya 1 bulan, teman-teman akan mendapatkan pengumuman apakah teman-teman lolos dari seleksi esai dan seleksi berkas. Kalau teman-teman lolos, teman-teman akan, mendapatkan undangan untuk mengikuti Joint Selection Team Interview atau JST interview. Nah, tapi, ada tapinya teman-teman. Sebelum JST interview atau bersamaan dengan JST interview tersebut, teman-teman juga harus menjalani IELTS atau, retaking IELTS test. Kalau teman-teman, tidak memiliki, IELTS score yang, terbaru. Jadi kalau misalkan IELTS-nya itu sudah agak lama, itu biasanya disuruh retake. Nah, ada berita bagus untuk teman-teman, terutama pelamar dengan, disabilitas, kalau teman-teman baru, melakukan tes IELTS tidak lama sebelum teman-teman mendaftar, dan kalau hasil tes itu sudah mencukupi, maka teman-teman akan mendapat waiver untuk IELTS tes tersebut. Ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas. Karena seperti kita ketahui untuk menjadwalkan IELTS test dengan reasonable adjustment untuk, teman-teman disabilitas itu butuh waktu 3 bulan. Sehingga, hasil dari IELTS teman-teman itu masih diakui dan teman-teman tidak perlu mengambil tes IELTS ulang. Ini berbeda dengan teman-teman non-disabilitas. Kalau teman-teman non-disabilitas itu wajib untuk mengambil tes IELTS ulang. Nah, saat itu juga teman-teman akan menjalani yang namanya JST interview atau Joint Selection Team interview. Dan selama JST interview ini teman-teman juga akan mendapatkan reasonable adjustment. Jadi support-support apa saja sih yang diberikan selama JST interview? Yang pertama, yang perlu kita ketahui bersama, JST interview ini biasanya diadakan, di Jakarta. Dulu, sebelum Covid itu diadakan di berbagai daerah, ada di Jakarta, Jogja, Bali, Surabaya, Makassar, pokoknya di berbagai daerah. Tetapi pasca Covid sepertinya JST interview itu digeser hanya di Jakarta dan Bali. Terakhir kalau tidak salah Jakarta dan Bali. Namun waktu waktu aku itu semua terfokus di Jakarta, karena angkatanku adalah angkatan pertama pasca Covid. Jadi masih terfokus di Jakarta, sehingga apa support yang diberikan? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan, support tentu flight tickets atau transportation tickets untuk ke Jakarta, untuk mengikuti JST interview tersebut. Itu teman-teman akan mendapatkan, support untuk transportasi tersebut. Yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan lump sum atau, uang untuk mengikuti JST interview tersebut untuk, biaya menginap dan, biaya biaya hidup lah intinya selama teman-teman menunggu proses JST interview tersebut. Nah, menariknya, untuk teman-teman disabilitas, apabila teman-teman memerlukan personal supporter atau bahasa yang digunakan oleh Australia Words itu adalah carer atau pendamping, teman-teman akan memperoleh dukungan itu juga. Jadi pendamping teman-teman atau carer teman-teman itu akan, dibiayai juga untuk pergi ke Jakarta untuk menemani teman-teman, memberikan support teman-teman untuk misalkan, menuntun atau untuk, mendorong kursi roda dan sebagainya sampai ke venue JST interview. Tetapi, pendamping teman-teman akan berhenti sampai di depan ruang JST interview. Dan saat teman-teman menghadapi interview, teman-teman akan menghadapi, joint selection team itu secara sendiri atau secara mandiri.
Tapi jangan khawatir karena teman-teman JST teman-teman dari Joint Selection Teams, mereka rata-rata sangat memiliki, pengetahuan terhadap teman-teman disabilitas dan mereka sangat aware, mereka sangat friendly, dan mereka, apa ya, mereka sangat percaya diri untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Bahkan, waktu aku mengikuti JST interview dulu, itu aku dituntun oleh, profesor dari, Tasmania University. Jadi oleh salah satu judges di dalam JST interview itu. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik karena mereka tidak ragu untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas dan tahu benar, cara berinteraksi dan cara untuk membantu teman-teman disabilitas. Dan termasuk support untuk, mengakomodasi personal needs ya teman-teman. Ini juga menjadi penting karena kalau misalkan teman-teman, merupakan teman-teman tuli gitu ya, dan teman-teman memerlukan juru bahasa isyarat atau JPI, nah itu bisa dikomunikasikan juga selama proses pendaftaran. Atau kalau misalkan teman-teman half of hearing gitu ya, HOH atau, mengalami hambatan pendengaran yang sebenarnya masih bisa dengar, tapi harus agak kenceng gitu ya, itu juga masih bisa diakomodasi. Jadi, pada intinya di dalam proses pendaftaran ini yang perlu teman-teman tekankan adalah komunikasi dengan, pihak AAI, mulai dari pertama teman-teman mau mendaftar sampai nanti di proses-proses selanjutnya. Oke, Kak Helmi, boleh minta tolong ke slide 6. Kita akan bicara tentang scholars with disability. Jadi, setelah JST interview, kira-kira 1,5 bulan atau 2 bulan setelah itu, teman-teman akan mendapatkan pengumuman apakah teman-teman diterima untuk berangkat ke Australia untuk memperoleh Australia World Scholarship. Kalau teman-teman diterima, dan aku berdoa semoga teman-teman di sini semua diterima, teman-teman akan menjalani pre-departure training atau PDT. Ini sangat-sangat, mengasyikkan karena kita akan, berangkat ke Bali, di IALF untuk mendapatkan, pengarahan-pengarahan, untuk mendapatkan, bimbingan terkait bagaimana Australian culture itu, untuk mendapatkan terutamanya pelatihan bahasa Inggris akademik. Jadi meskipun IELTS kita udah tinggi nih teman-teman, kita tetap, mengikuti pre-departure training untuk, menguatkan lagi sih sebenarnya, untuk menguatkan bahasa Inggris akademik kita. Lamanya pre-departure training itu tergantung dari hasil, IELTS dari teman-teman, masing-masing. Jadi ada yang 5 minggu, ada yang 9 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan bahkan dulu ada yang sampai 9 bulan. Kalau tidak salah terakhir-terakhir ini yang paling panjang itu adalah 6 bulan. Nah, apa sih yang akan teman-teman dukungan seperti apa sih yang akan teman-teman dapatkan selama pre-departure training? Lagi-lagi teman-teman akan memperoleh dukungan personal supporter atau carer atau pendamping. Jadi pendamping teman-teman itu akan ikut mendampingi kalau memang teman-teman memerlukan pendamping gitu ya untuk menuntun, untuk, eee, nanti Australia Works yang akan menanyakan secara spesifik apakah teman-teman memerlukan pendamping atau tidak. Nah, nanti kalau memang teman-teman memerlukan pendamping untuk hal ini, nanti teman-teman bisa membawa pendamping dan itu semuanya di-cover mulai dari flight ke Bali, biaya hidup, dan lain sebagainya. Itu akan, diberikan oleh Australia World Scholarship. Yang kedua, teman-teman tentu akan mendapatkan reasonable adjustment selama pre-departure training. Jadi selama nanti di kelas-kelas apakah itu academic English class, apakah itu cross cultural study class, apakah itu kelas-kelas lainnya leadership,
professional and personal development class, itu semua teman-teman reasonable adjustment yang teman-teman butuhkan itu akan disediakan. Misalnya, ketika aku mengikuti pre-departure training karena aku adalah pengguna pembaca layar ya, aku screen reader user, jadi seluruh materi yang ada itu akan, diberikan kepadaku dalam bentuk yang aksesibel untuk pembaca layarku. Jadi bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PowerPoint yang bisa terbaca oleh screen readerku. Dan biasanya kalau ada gambar atau grafik itu akan dideskripsikan. Jadi ini tergantung dari jenis disabilitas dari masing-masing teman-teman. Reasonable apa saja yang dibutuhkan itu nanti akan dikomunikasikan juga oleh teman-teman Australia World Indonesia sebelum teman-teman berangkat ke Bali nantinya. Jadi akan ada form yang harus teman-teman isi tentang dukungan apa saja yang teman-teman perlukan dan nanti mereka yang akan melakukan penilaian reasonable apa saja yang akan disediakan. Dan yang ketiga adalah assistive devices. Jadi teman-teman akan kalau misalkan ini diperlukan ya, kalau misalkan teman-teman pengguna pembaca layar misalkan laptopnya sudah terlalu tua misalkan atau laptopnya sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya sehingga menghambat proses belajar mengajar selama pre-departure training. Nah, itu Australia Works biasanya akan meminjamkan laptop itu terlebih dahulu. Jadi biasanya akan dipinjami peralatan-peralatan dari Australia Works terlebih dahulu, mulai dari headset, headphone, wireless headphone dan sebagainya itu biasanya akan dipinjamkan dari Jakarta terlebih dahulu. Itu hanya kasus apabila personal devices atau perangkat pribadi teman-teman itu tidak bisa digunakan. Namun kalau perangkat pribadi teman-teman itu masih bisa digunakan, teman-teman akan diminta untuk menggunakan perangkat pribadi teman-teman itu selama pre-departure training. Jadi kalau itu tidak sangat urgent, itu um, biasanya teman-teman akan diminta untuk menggunakan perangkat pribadi. Ada kasus-kasus tertentu seperti teman seangkatan kami itu dia teman tuli, dia half of hearing sebenarnya. Jadi dia membutuhkan alat bantu dengar. Nah, untuk kasus itu dia bisa merequest untuk pembelian di Indonesia. Untuk kasus-kasus tertentu. Nanti Australia Works yang akan memberikan penilaian dan akan memberikan advice atau masukan untuk teman-teman dalam pengelolaan scholarship ini. Dan selanjutnya kalau teman-teman diharuskan melakukan tes IELTS kembali dalam kasus-kasus misalkan IELTS score teman-teman itu belum mencukupi untuk masuk ke universitas tujuan teman-teman, maka teman-teman akan disediakan reasonable adjustment selama IELTS dan itu nanti akan dijelaskan oleh IELTS sebagai lembaga penyelenggara IELTS. Dan tentunya ketika pre-departure juga namanya juga pre-departure ya teman-teman. Jadi persiapan keberangkatan, teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas ketika teman-teman akan melakukan medical check up untuk persiapan pembuatan visa dan sampai pembuatan visanya nanti juga akan didukung oleh teman-teman dari Australia Works Indonesia. Jadi visa ini untuk teman-teman dan kalau memang diperlukan untuk pendamping atau personal supporter atau carer dari teman-teman secara pribadi. Dan itu akan di-cover. Oke, Kak Helmi, boleh selanjutnya di slide 7, scholarship. Jadi setelah pre-departure training, tidak lama setelah itu, dan kalau teman-teman sudah mendapatkan letter of enrollment dari kampus masing-masing teman-teman gitu ya, itu teman-teman akan langsung mendapatkan tiket untuk keberangkatan. Dan biasanya teman-teman Australia World Indonesia akan berkomunikasi secara intensif dengan teman-teman terkait
apakah teman-teman akan mendapat kapan jadwal pemberangkatan teman-teman dan apa yang harus teman-teman sediakan juga. Nah, ketika on scholarship, apa saja sih yang akan teman-teman dukungan apa saja sih yang akan teman-teman peroleh? Yang pertama, personal supporter coverage. Jadi akan di-cover semuanya untuk pendamping teman-teman. Lagi-lagi kalau memang Australia Awards Indonesia dan Australia Awards di Canberra di Australia dan Australia Awards Disability Advisor menyetujui kalau teman-teman memerlukan pendamping. Karena ada beberapa case dari teman-teman negara lain yang mereka tidak membawa pendamping atau bahkan mereka diwajibkan membawa pendamping tapi mereka juga menolak. Jadi nanti teman-teman akan berkomunikasi sebelum keberangkatan itu, teman-teman akan berkomunikasi secara intensif dengan Australia World Disability Advisor di Canberra dan juga dengan teman-teman Australia World Indonesia untuk merancangkan yang namanya Disability Access Plan atau DAP dan Disability Access Support atau DASH. Oh, sorry, Disability Access Statement atau DASH. Nah, kalau misalkan teman-teman boleh membawa pendamping, maka pendamping teman-teman itu akan di-cover semuanya, mulai dari visa, lagi-lagi flight tickets, dan kemudian juga asuransi kesehatan selama di sana dan CLA atau Contribution of Living Allowance atau biaya hidup sehari-hari. Jadi personal supporter teman-teman akan mendapatkan stipends juga. Nah, yang kedua, ini yang pasti akan ada di dalam disability access plan teman-teman, disability access agreement teman-teman itu adalah new assistive devices to support education. Jadi teman-teman akan mendapatkan perangkat asistif teknologi yang baru untuk mensupport studi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk mensupport pengalaman studi teman-teman. Jadi kenapa Australia Awards seperti tadi di PDT ya, itu disarankan untuk menggunakan perangkat teman-teman sendiri yang lama karena Australia Awards lebih prefer untuk teman-teman membeli asistif teknologi yang baru itu di Australia. Dan untuk membeli asistif teknologi ini teman-teman akan menghadapi atau akan melewati proses asesmen yang cukup panjang karena teman-teman akan dinilai oleh organisasi-organisasi disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas teman-teman tentunya di Australia atau kita menyebutnya OT specialist. Jadi OT spesialis ini akan memberikan penilaian, mereview apakah memang teman-teman misalkan dalam studi membutuhkan satu laptop baru. Yang kedua, apakah laptopnya itu perlu software tertentu, misalkan dia butuh JAWS. Dan kalau di Australia, kalau memang butuh JAWS, maka JAWS yang orisinal akan diberikan. Atau misalkan teman-teman dengan disabilitas fisik gitu ya, memerlukan assistive voice command atau software-software tertentu yang memang itu sangat dan cukup mahal, maka mereka akan mereview itu secara komprehensif dan memberikan penilaian. Kalau memang komite dari OT Specialist agree atau menyetujui apa yang teman-teman perlukan, maka pembelian dari new assistive devices itu bisa dilakukan. Dan biasanya itu universitas yang akan melakukan pembelian dan akan menyerah terimakan kepada kita. Jadi, nanti teman-teman akan mendapatkan perangkat-perangkat yang baru untuk mendukung studi teman-teman. Tapi itu lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis disabilitas teman-teman. Mmm Kemudian ada juga teman-teman memperoleh fasilitas accessibility training. Itu kalau misalkan teman-teman, baru menggunakan, komputer yang baru misalkan atau tidak terlalu, fasih gitu dalam penggunaan komputer tersebut, maka teman-teman bisa mengajukan, "Oh ya saya butuh,
training untuk penggunaan komputer ini. Atau misalkan teman-teman yang pengguna kursi roda itu biasanya akan mendapatkan electric wheelchair dan teman-teman belum terlalu, fasih untuk menggunakan electric wheelchair tersebut. Nah, teman-teman bisa mengajukan untuk, memperoleh pelatihan untuk menggunakan, barang-barang tersebut dan ini, merupakan dukungan yang juga disediakan oleh Australia Awards. Nah, untuk teman-teman disabilitas sensorik netra total, ini yang aku alami juga, kita akan mendapatkan orientation and mobility training. Jadi kita akan, dipandu oleh, mereka autis spesialis di sana untuk melakukan training orientasi mobilitas untuk mengetahui lingkungan sekitar kita, termasuk lingkungan rumah, terutama lingkungan rumah dan lingkungan kampus yang baru. Ini termaktub di dalam, Disability Access Agreement atau Disability Access Plan kita yang kita sepakati juga dengan Australia Awards Disability Advisor. Nah, kemudian ini yang, menarik juga kalau teman-teman memutuskan untuk, "Oke, selama di Australia, saya mau tinggal di akomodasi yang disediakan kampus atau on campus accommodation." Maka teman-teman juga akan mendapatkan rent assistance, dan ini rent assistance khusus untuk teman-teman disabilitas. Kenapa sih sebenarnya untuk apa sih rent assistance ini? Sebenarnya teman-teman, komponen rent assistance ini diberikan itu untuk memastikan bahwa teman-teman itu dapat memperoleh akomodasi yang aksesibel. Karena di beberapa tempat mungkin akomodasi itu tidak aksesibel untuk teman-teman, misalkan teman-teman pengguna kursi roda gitu ya. Itu harus, memperoleh, tempat-tempat yang ramah untuk pengguna kursi roda dan biasanya itu sangat mahal. Nah, dengan adanya rent assistance ketika teman-teman, memutuskan untuk tinggal di on campus accommodation atau akomodasi di dalam kampus, maka dipastikan tempat itu akan aksesibel karena kampus harus memenuhi standar aksesibilitas yang ada di Australia. Jadi ada undang-undang khusus untuk itu. Nah, karena harga rent untuk on campus accommodation itu mahal, maka ada bantuan untuk, tinggal atau rent assistance, bantuan untuk menyewa selama teman-teman tinggal di, dalam kampus. Bukan berarti kemudian, oh berarti di-cover semua, enggak, hanya di-cover sebagian saja dan harganya juga tetap lumayan. Jadi teman-teman tetap harus, merogoh kocek yang lumayan juga, meskipun teman-teman mendapatkan bantuan. Tapi setidaknya itu akan meringankan teman-teman yang memang memerlukan akomodasi yang aksesibel. Nah, kemudian tentu teman-teman, selama on scholarship, teman-teman akan berkontak dengan student contact officer, teman-teman akan ketemu dengan disability advisor dan international student advisor. Itu teman-teman akan, mendapat support dari mereka selama teman-teman on scholarship atau selama teman-teman menjalani beasiswa teman-teman. Kak Helmi boleh slide selanjutnya tolong, terima kasih. Kemudian di slide ke-8 aku akan bicara tentang apa sih fasilitas-fasilitas yang diberikan dari kampus untuk mahasiswa dengan disabilitas. Yang pertama, kita mendapat University Access Plan, teman-teman. Jadi kita akan mendapat access plan. Ini akan, bisa beragam namanya tergantung di kampus di mana kita akan, berada nantinya. Kayak di Murdoch itu memiliki nama khusus kalau tidak salah Access and Inclusion Plan atau semacam itu. Kalau di Flinders University kita namanya Access Plan. Pada intinya dokumen ini sama, itu mendeskripsikan kita kita itu siapa, nama, kemudian nomor mahasiswa kita berapa, dan kemudian apa jenis disabilitas kita. Nah, dari jenis disabilitas kita itu kemudian diuraikan apa saja sih yang kita butuhkan, dukungan apa saja yang kita butuhkan selama, kita studi. Misalkan kita butuh reasonable adjustment, itu bisa alternatif exam format atau, ujian alternatif. Kalau misalkan ada beberapa misalkan contoh ya,
aku itu ada beberapa tugas untuk membuat atau mendesain poster. Nah, itu sangat tidak mungkin karena aku kan, mengalami hambatan penglihatan. Nah, itu aku bisa mendapatkan alternatif, ujian alternatif dalam dalam format yang berbeda gitu. Misalkan instead of poster gitu ya, aku melakukan presentasi di depan kelas, seperti itu. Atau instead of poster aku membuat, essay gitu. Nah, ini didiskusikan juga di dalam access plan itu. Kemudian teman-teman juga bisa memperoleh assignment extension atau, mmm, perpanjangan waktu untuk, pengumpulan tugas. Biasanya assignment extension itu diberikan hanya 7 hari setelah, setelah due date yang semestinya. Dan kemudian tentunya accessible study materials. Ini artinya kalau misalkan ada materi-materi yang tidak aksesibel, misalkan aku gitu ya, harus membaca buku yang printed atau yang tidak ada versi elektroniknya gitu. Nah, itu teman-teman dari Disability Services, dari Flinders Disability Services akan membantu aku untuk men-scan buku itu dan menjadikan itu elektronik dan aksesibel untuk membaca layarku. Sampai sejauh itu teman-teman akan dibantu, termasuk kalau misalkan ada materi-materi yang harus teman-teman baca mingguan dari kelas-kelas teman-teman, itu akan disediakan oleh mereka dan dalam format-format yang aksesibel untuk kita. Nah, juga fasilitas yang ada selama kita studi dari universitas itu ada dedicated disability spaces. Jadi ada ruang-ruang khusus yang memang didedikasikan untuk mahasiswa dengan disabilitas. Misalkan kalau di Flinders University sendiri, kita punya assistive technology room, jadi ruang dengan komputer-komputer yang, ada pembaca layarnya atau yang mejanya bisa di-adjust untuk teman-teman pengguna kursi roda. Atau misalkan untuk teman-teman autism gitu ya, memerlukan pencahayaan yang khusus atau memerlukan, ruang yang kedap. Nah, itu disediakan dan ada di ruang yang didedikasikan secara khusus untuk itu. Dan bahkan di Flinders kita punya disability space yang itu khusus untuk, berinteraksi, khusus untuk kita ruang rekreasi dari, students with disabilities. Dan kita punya juga sensory space itu dikhususkan untuk teman-teman autism yang memang memiliki sensory sensitivity atau sensory, needs. Jadi teman-teman dengan, kebutuhan-kebutuhan sensorik tertentu. Nah, itu ada dan itu didedikasikan khusus untuk teman-teman, students with disabilities. Oke, Kak Helmi, boleh minta tolong slide selanjutnya di slide 9. Oke, ini slide terakhir teman-teman. Setelah kita menjalani studi kita gitu ya, sudah selesai, entah itu teman-teman akan menjalani program 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, atau 4 tahun untuk PhD, maka teman-teman akan menjadi alumni. Nah, setelah menjadi alumni, apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Pertama, teman-teman bisa bergabung kepada, di dalam, Australia World's JETSI Network, Gender Equality, Disabilities and Social Inclusion Network. Nah, ini kita sedang berusaha membangunnya sejak tahun lalu, dan kita akan memasifkan dan memainstream-kan, network ini lebih dan lebih besar lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kebetulan, setelah lulus kemarin, aku dihubungi oleh salah satu, teman di Australia World Indonesia untuk bergabung menjadi steering committee untuk Australia World Indonesia JETSI Alumni Network. Jadi ini, network atau jaringan yang memungkinkan teman-teman untuk mengasah dan bertukar pikiran tentang inklusivitas, kepemimpinan yang inklusif, dan untuk mengembangkan komunitas yang inklusif di Indonesia. Dan kemudian yang kedua ada teman-teman setelah selesai juga akan memperoleh reintegration workshop, dan ini sepengalaman teman-teman yang sudah mengikuti reintegration workshop, lagi-lagi teman-teman akan dibiayai kalau memang teman-teman, memiliki pendamping gitu ya.
itu akan dibiayai juga sampai nanti selesai. Karena aku baru saja selesai, jadi aku belum mengikuti reintegration workshop ini. Dan kemudian ada ada benefit-benefit lainnya sebagai alumni. Yang pertama tentu teman-teman bisa secara umum ya, teman-teman bisa mendaftar untuk mengikuti Australia World Grant dan juga untuk melanjutkan berjejaring dan untuk membangun kapasitas teman-teman secara personal dan profesional. Bergabung di jaringan sebagai Australia World Alumni itu memberikan prestis yang tersendiri untuk teman-teman karena teman-teman akan bergabung di jaringan yang sangat besar dan itu akan memberikan teman-teman kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih kesempatan kerja teman-teman akan menjadi lebih besar. Oke, Kak Helmi, boleh di slide yang terakhir, di slide 10. Jadi, itu teman-teman sharing dari aku. Teman-teman boleh nanya-nanya nanti di dalam Q&A session kita secara langsung, atau juga bisa mengontak aku di Instagramku, Richard_Kennedy_, ataupun melalui email richard.kennedy@flinders.edu.au. Teman-teman juga bisa menghubungi aku di LinkedIn Richard Kennedy. Sekian dari aku balikin lagi ke Novi untuk kita Q&A. Thank you. Oke, terima kasih banyak Richard. Kita kasih aplaus dulu ya. Thank you, thank Terima you. kasih untuk sharingnya, Richard, sangat lengkap gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan sesi Q&A atau tanya jawab untuk teman-teman yang mau nanya boleh angkat tangan. Kalau yang mau nanya lewat chat juga boleh, tapi yang kita dahulukan yang raise hand dulu ya. Ayo, ayo silahkan. Pertanyaannya tidak harus tentang disabilitas ya teman-teman, tentang AAS secara umum juga boleh, tentang aplikasi juga boleh, tentang Flinders juga boleh. Yuk silahkan. Tentang rekomendasi makanan juga boleh di Adelaide. Oh ya, jadi ada satu hal yang mungkin ini tadi aku lupa belum menyampaikan di awal. Untuk teman-teman, nanti di akhir setelah selesai semua sesi webinarnya, kita akan memilih 2 peserta yang akan kita review esainya gitu ya. Nah, untuk mekanisme pemilihannya ada seperti apa? Yang pertama untuk peserta teraktif, nanti kita bisa nilai dari kehadiran di sesi, kemudian pertanyaan yang diberikan kayak gitu, dan juga dari feedback. Nanti kita akan seperti yang kemarin sudah di-share di grup itu ya teman-teman, kita sudah menyediakan form untuk survei feedback. Nanti silakan teman-teman isi, itu tidak banyak dan uh, sebagian besar hanya mencentang-centang gitu, jadi silakan diisi. Nah, kemudian yang kedua, dari peserta yang terbaik, nanti kita akan lihat dari kuis, karena mulai besok kita akan ada kuis untuk ngecek apakah teman-teman itu memahami materi di sesi sebelumnya gitu. Oke, sebentar. Mbak Rina, angkat tangan ya. Boleh. Ya, silahkan bertanya, Kak. Videonya mute. Oh, video. Audio. Sudah menyala. Terdengar nggak ya suaranya, no? Iya, terdengar dengan jelas, Mbak. Iya. Saya ingin tanyakan tentang tadi tentang pre-departure training. Itu kan ada waktu tertentu ya, dari mulai 5 weeks sampai 9 months gitu. Itu tuh penetapan apa lama waktunya itu tergantung IELTS scores kita kan ya. Apa mungkin ya Kak, kalau
Misalnya kita punya skor yang sama, misalnya 5,5 misalnya, tapi itu punya jangka waktu PDT yang beda-beda. Misalnya saya dengan teman saya punya nilai skor yang sama, tapi mungkin PDT-nya berbeda atau pasti sama. Jadi penentuan lama PDT-nya itu tergantung apa ya, gitu, selain dari skor IELTS, barangkali ada kriteria tertentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barangkali ada informasi tentang support bagi ke kami yang sudah berkeluarga, mungkin juga udah punya anak, kayak gitu, support-support tertentu buat teman-teman disabilitas yang punya anak dan udah berkeluarga. Kayak gitu, Nak. Terima kasih. Oke, terima kasih Oke, Kak bisa pertanyaannya. langsung dijawab aja, Richard. Boleh. Eh, Oke, jadi pertanyaan pertama tentang lama PDT atau Pre-Departure Training itu akan ditentukan lagi-lagi oleh Australia World Indonesia dan IALF, Indonesia Australia Language Foundation yang ada di Bali sebagai penyelenggara PDT. Tentang lama PDT teman-teman itu tergantung, biasanya basicnya adalah skor IELTS atau seberapa teman-teman harus meningkatkan IELTS itu untuk mencapai target yang ditentukan oleh kampus teman-teman masing-masing. Dan itu biasanya teman-teman setelah, kalau memang misalkan teman-teman memperoleh skor yang di bawah persyaratan gitu ya, itu akan difasilitasi untuk tes lagi, tapi hanya sekali. Dan ketika sekali tes itu teman-teman misalkan tetap belum mencapai, maka tes-tes berikutnya teman-teman itu harus membayar secara mandiri atau self-funded untuk IELTS tesnya sampai mencukupi syarat yang ditentukan. Nah, pertanyaan yang kemudian ditanyakan kan, kalau saya 5,5, kemudian teman juga 5,5, apakah kemudian tetap memiliki, apakah kemudian lama PDT-nya sama? Itu lagi-lagi diskresi atau kebijakan dari AAI dan juga IALF sebagai penyelenggara PDT. Itu tidak bisa dijawab, tapi bisa dipastikan kalau misalkan 5,5 dan 6, tentu yang 5,5 akan lebih lama daripada yang 6, seperti itu. Dan biasanya kalau itu tidak IELTS yang disyaratkan cukup jauh, itu akan teman-teman akan mendapatkan lagi-lagi teman-teman nanti ketika proses pre-departure training yang tadi belum aku mention juga, teman-teman itu akan ada University Day di mana representasi dari kampus-kampus di Australia, ada 30 sekian kampus itu akan datang di Bali, dan itu akan seperti kayak pameran education fair gitu, kayak pameran pendidikan gitu, yang kemudian kita akan ke stand itu masing-masing, dan di situ ada Australia World Counselor, ada satu konselor yang akan memandu kita untuk memilih universitas dan jurusan yang tepat. Kalau misalkan persyaratannya terlalu tinggi, itu kita akan diberikan advice tertentu. Namun sekali lagi, Australia Award sangat menghargai keputusan kita secara individu. Jadi keputusan kita tetap didengar dan dihargai, meskipun mereka memberikan dukungan-dukungan untuk kita membuat keputusan itu. Nah, pertanyaan yang kedua tentang dukungan yang diberikan untuk teman-teman yang sudah berkeluarga. Sebenarnya Australia Award itu tidak ada kriteria, tidak ada support khusus yang diberikan untuk teman-teman yang sudah berkeluarga. Kalau memang teman-teman adalah teman-teman disabilitas dan teman-teman eligible atau sesuai dengan assessment yang diadakan oleh disability advisor, teman-teman berhak untuk mendapat pendamping gitu ya. Itu teman-teman tentu pendampingnya akan mendapatkan pembiayaan. Tapi untuk anak itu eh, tidak akan mendapat pembiayaan karena ini bukan family based scholarship. Jadi ini scholarship yang memang untuk personal, untuk individual gitu. Nah, tapi jangan salah, meskipun teman-teman tidak mendapatkan pembiayaan atau tidak mendapatkan living allowance, family living allowance gitu ya. Tapi anak-anak dari Australia Award Scholars
itu baik dari negara manapun, kalau memang mereka sudah dalam usia sekolah, mereka juga akan mendapatkan fee waiver untuk sekolah mereka. Dan itu akan teman-teman teman-teman akan berurusan dengan International Student Services di kampus teman-teman masing-masing untuk memperoleh surat untuk fee waiver untuk anak-anak teman-teman bersekolah. Jadi anak-anaknya juga akan dibiayai sekolahnya, tapi untuk biaya hidupnya itu sayangnya tidak seperti itu. Itu jawaban dari teman-teman yang sudah berpengalaman dan membawa anak ketika menjalani scholarship mereka di Australia. Seperti itu, Kak, jawaban dari aku. Kalau ada pertanyaan lain, boleh disilakan. Dari Mbak Rina mungkin apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup. Tapi boleh nggak satu lagi, tadi lupa. Mm-mm. Apa tuh? Ini kira-kira kalau career kita itu apa belum terlalu fasih bahasa Inggris gitu ya. Karena kan career itu yang akan mendampingi kita selama di sana Mm-mm. gitu. Itu ada perhatian atau pelatihan tertentu atau maksudnya pokoknya perhatian khusus lah terhadap career kita atau Oke. pokoknya yang bisa mendampingi adalah yang bisa bahasa Inggris gitu. Gimana? Itu pertanyaan yang jitu, karena itu pertanyaan juga yang aku ajukan ketika aku mendaftar Australia Awards ya, atau saat itu sudah menjadi scholars dan ada dalam pre-departure training. Karena careerku sendiri atau personal, aku secara pribadi aku lebih prefer menggunakan kata personal supporter karena personal supporter itu mengesankan kita sebagai pihak yang aktif. Kalau carer itu kita disabilitas itu sebagai yang pasif. Ini hanya ini aja, hanya intermezzo aja teman-teman. Dan aku selalu menggunakan itu dan aku selalu menyampaikan itu juga ke Australia Awards. Tapi term formal dari Australia Awards itu carer. Anyway, apakah carer harus bisa berbahasa Inggris? Tidak. Jawabannya tidak. Apakah kemudian carer mendapatkan dukungan untuk berlatih bahasa Inggris? Jawabannya juga sayangnya Australia Award tidak memberikan dukungan untuk itu. Namun, ada namunnya. Namun, di Australia sendiri, itu kan seperti kita ketahui Australia itu kan sangat multicultural. Jadi orang-orang dari berbagai negara itu datang ke Australia dan bahkan banyak di Australia itu orang-orang yang bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu mereka. Jadi bahasa Inggris itu bahasa kedua. Sehingga ada organisasi-organisasi tertentu di Australia yang memang mendedikasikan dirinya untuk melatih teman-teman imigran atau teman-teman internasional yang mau melatih bahasa Inggrisnya. Dan carer kita bisa atau supporter kita itu bisa mengambil kesempatan ketika di Australia dengan belajar bersama teman-teman di sana. Ada AMEP, Adult Migrant English Program. Itu yang ada di South Australia tuh yang aku tahu itu ada AMEP, Adult Migrant English Program, kemudian ada juga program dari Multicultural Community Council of South Australia yang memang ada setiap minggu tuh ada pertemuan untuk teman-teman yang mau belajar bahasa imigran-imigran yang mau belajar bahasa Inggris untuk datang dan belajar bahasa Inggris bareng. Seperti itu. Untuk persyaratan menjadi carer tidak harus bisa berbahasa Inggris. Toh juga dengan bahasa Inggris yang sangat basic, itu teman-teman juga tetap bisa hidup di Australia. Nah, saran aku, dan ini yang juga aku terapkan untuk supporterku, itu aku juga menyarankan untuk supporterku belajar melalui Duolingo, karena itu akan memberikan basic English untuk supporter kita untuk berinteraksi selama di sana. Tapi overall, Australia itu sangat friendly untuk orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Mungkin dari pertanyaannya Mbak Rina sudah cukup dulu ya Mbak ya. Kita Ya, Ya, lanjut thank ke you. penanya berikutnya. Makasih Mbak Rina. Ya, thank you. thank you, Selanjutnya Kak. ada Kak Inggel atau apa Iya, bacanya nih? iya, Silahkan iya. Kak.
Iya. Oke, sebelumnya di Indonesia ini selamat sore semuanya. Ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Novi dan Kak Rica terkait pemaparan pada hari ini. Mungkin di sini saya akan menanyakan terkait apa ya menurut saya apa ya mungkin bisa di-share terkait pengalaman yaitu pertanyaan yang pertama yaitu terkait, priority field. Mungkin priority field ini hal yang utama dan menurut aku yang paling mempengaruhi, yang lain ya, terutama esai, CV, dan yang lainnya. Mhm. Nah, menurut apa ya, Kak Richard ataupun Kak Novi yang nantinya bisa menjawab. Nah, itu terkait hal ini tuh bagaimana sih Kakak memilih priority field ataupun fokus field-nya Kakak-kakak ini? Karena, yang disediakan AAS itu bukan straightforward kayak misal kamu kimia, ya ambilnya kimia, enggak kayak gitu. Ada priority field yang udah ditetapkan dari pihak AAS-nya itu sendiri. Jadi menurut aku di sini yang aku tanyain mungkin dari kakak-kakak ini, bagaimana sih, Kakak untuk memilihnya gitu? Dan fakta di lapangannya itu apakah ada kemungkinan nantinya ketika kita udah, menjadi final awardee, akankah itu mungkin berganti terkait, major yang kita akan apply seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait CV dan, apa ya, supporting statement kita gitu. Apakah itu, Mhm. memang ya pasti harus align dengan major yang kita apply dan, fokus area yang kita apply juga gitu. Namun apakah ada misal kayak ada kita bekerja di, multinational company tapi memang tidak se-major dengan apa yang kita mau apply, tapi hal ini juga berimpact dengan bahasa Inggris kita mungkin, pengalaman, apa ya, pengalaman internasional kita mungkin. Nah, apakah hal ini itu juga bisa dikaitkan atau lebih baik, oh nggak usah gitu, nggak usah dimasukkan itu. Dan yang ketiga mungkin, apakah, apa ya, menurut Kakak di sini terkait kuota nih Kak gitu, fakta lapangannya gitu, itu sekitar berapa sih Kak gitu, terutama yang, dari reguler ataupun non targeted seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak, terima kasih. Ya mungkin dari Richard bisa langsung Oke, thank dijawab. you, Inggel. Yang aku jawab yang kuota dulu ya. Kita sendiri sebagai applicants itu tidak tahu kuota yang disediakan itu berapa. Itu akan baru tahu ketika kita sudah ada di JST interview. Biasanya yang ada di JST interview itu 2 kali lipat dari kuota yang semestinya. Jadi kalau yang diundang JST interview ada 150, berarti kuotanya tahun itu sekitar 75. Tapi itu juga nggak mesti. Dan Australia Awards tidak akan memberikan kuota spesifik untuk dirilis. Itu yang pertama. Dan seperti yang tadi aku sudah sampaikan di sangat-sangat awal, tidak akan ada bedanya antara targeted dan non-targeted. Bedanya hanya apakah kemudian reasonable adjustment itu, terutama ya kalau kita membahas ini untuk teman-teman disabilitas, apakah reasonable adjustment itu bisa diberikan atau tidak. Itu kalau untuk spesifik teman-teman disabilitas. Dan targeted dan non-targeted itu hanya supaya beasiswa ini bisa dirasakan secara merata, terutama untuk pembangunan-pembangunan di daerah-daerah remote di Indonesia atau daerah-daerah yang mungkin pembangunannya belum sepesat di Pulau Jawa misalnya. Itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Kemudian pertanyaan yang nomor pertama, nah ini menarik juga untuk kita ulas karena ketika aku mendaftar gitu ya, aku juga melakukan research terkait priority area dari Australia World Scholarship. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus melihat itu dalam landscape yang lebih luas lagi. Karena Australia World Scholarship ini kan eh, sebenarnya juga program bilateral ya antara Indonesia dan Australia gitu ya. Nah, teman-teman harus melihatnya dari strategic priority dari perjanjian bilateralnya Indonesia-Australia. Teman-teman juga harus kulik itu sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas eh, apa ya kebijakan luar negeri Australia di Indonesia?
Nah, teman-teman bisa kulik itu dan teman-teman bisa sesuaikan itu di stream yang mana kira-kira major major yang aku suka itu masuk. Misalkan kalau aku suka kimia gitu ya, ada nggak kira-kira hal-hal terkait kimia yang memang menjadi strategik atau menjadi isu yang sangat strategis untuk Indonesia dan Australia. Kalau misal tidak ada, teman-teman harus bergeser kepada isu misalkan, oke, kimia mungkin terlalu luas ya. Kimia yang seperti apa kemudian yang aku inginkan? Dan kimia yang seperti apa atau faktor-faktor yang berikutnya itu yang teman-teman harus coba sesuaikan dengan strategic partnership Indonesia-Australia. Jadi Indonesia-Australia Strategic Partnership itu teman-teman harus juga baca dan teman-teman harus lihat. Misalkan kimia dalam hal, oke, aku hubungkan dengan isu krisis iklim misalkan. Oke, bagaimana kimia dan krisis iklim? Nah, itu kemudian teman-teman harus harus merajut isu itu agar itu logis. Dan kemudian ini nyambung ke pertanyaan yang berikutnya. Di pertanyaan yang nomor 2 tentang CV, priority area, dan kemudian tentang pilihan kita. Apakah itu harus inline? Tentu saja itu akan menggambarkan banyak hal kalau itu inline. Kalau itu tidak inline, teman-teman harus memberikan justifikasi misalkan di dalam supporting statement teman-teman. Kenapa misalkan dari CV teman-teman itu ya, CV-nya teman-teman misalkan teman-teman kerja sebagai public relation di multinational company, tapi kemudian teman-teman pengen berpindah fokus untuk beasiswa Australia Award ini kayaknya aku terpanggil deh di isu tentang disaster risk management. Nah, kemudian bagaimana teman-teman bisa menjustifikasi kenapa kok aku pengen berganti dari public relation menjadi disaster risk management specialist gitu ya, atau misalkan chemical specialist gitu. Kenapa aku pengen pengen berpindah berpindah ke sana, itu harus dijustifikasi teman-teman, harus dijelaskan di dalam supporting statement teman-teman. Itu akan menjadi satu kesatuan yang koheren. Dan jangan lupa teman-teman, dalam pembuatan CV, itu teman-teman juga harus menyediakan personal statement. Satu paragraf untuk personal statement teman-teman, menjelaskan siapa teman-teman itu, siapa siapa misalkan siapa aku, dan apa visiku, dan apa yang ingin aku capai untuk ketika aku mendapat Australia Awards ini, itu dalam 3 sampai 4 kalimat singkat di dalam CV teman-teman. Itu akan lebih memperkuat lagi tentang identitas teman-teman, dan di situ juga teman-teman bisa menampilkan misalkan I decided to pursue or to shift my career from personal relation specialist to become chemical specialist because blah 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 blah. Because my vision is for better apalah misalkan better world atau semacam itulah. Nah, itu teman-teman harus bisa justifikasi. Nah, ada satu pertanyaan tadi yang nyempil juga kan, apakah kemudian ketika kita sudah nulis di esai, kita sudah milih, apakah pilihan itu dapat berubah? Itu bisa banget berubah. Jadi setelah teman-teman dinyatakan, oke, kalian adalah scholars. Nah, selama PDT, seperti yang tadi aku sampaikan, itu ada University Days, di mana kampus-kampus itu akan datang dan mempresentasikan diri mereka, dan ada konselor di sana dari Australia Award untuk kita konsultasi. Di situ bisa banget teman-teman berubah. Misalkan, oke, aku kayak prioritas satuku ini, tapi kayaknya isu ini deh yang lebih tepat karena ini yang lagi, misalkan selama selama sesi professional development itu, teman-teman berpikir ulang gitu ya, dan teman-teman tentu harus menjelaskan itu. Kalau memang itu melencengnya jauh sekali, misalkan dari tadinya ilmu sosial ke ilmu eksak gitu ya, itu teman-teman tentu harus memberikan penjelasan, atau misalkan dari tadinya
sosiologi ke mana ya, ke hukum gitu ya. Misal itu teman-teman tentu harus memberikan penjelasan kenapa kok bisa berubah gitu. Tapi kalau misalkan itu nyerempet ya, misalkan dari public policy gantinya ke social policy gitu ya. Atau dari public policy gantinya ke disability policy atau dari disability policy gantinya ke hukum. Itu kan masih ada di dalam satu core yang sama ya. Itu sih Australia Awards akan sangat memaklumi karena misalkan dari unit yang disediakan atau dari mata kuliah yang ditawarkan oleh kampus itu misalkan lebih sesuai dengan aspirasi dan keinginan kita gitu. Itu Oke, jawaban terima dari aku. kasih Richard, terima kasih untuk jawabannya. Oke. Dan untuk Kak Inggil, besok juga akan ada sesi tentang pemilihan jurusan. Kemudian Yes. Sabtu depan juga akan ada sesi tentang penyusunan CV. Dan Sabtu berikutnya juga akan ada sesi tentang penyusunan supporting statement. Jadi jangan lupa untuk hadir juga. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya boleh minta tolong Mas Helmi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Oke, saya harap saya kedengaran. Oke, untuk kakak Yep. berdua dari Koiri, pertanyaan pertama. Izin bertanya, kebetulan Kak Richard dari MDPL di Flinders University. Kebetulan saya tertarik dengan MDPL. Bisakah sedikit berbagi insight untuk kuliah di MDPL seperti apa? Terima kasih. Thank you Kak Elmi. Welcome to MDPL. Kuliah di MDPL seperti apa? Kuliah di MDPL yang perlu teman-teman juga ketahui, MDPL itu Master of Disability Practice and Leadership. Nah, ini adalah multidisciplinary subject atau multidisciplinary program. Jadi ini tuh dari berbagai disiplin yang fokus untuk membahas tentang disabilitas. Di dalamnya ada tentang public policy, ada tentang women and gender study, tapi semua topik-topik itu dikaitkan dengan topik disabilitas. Bagaimana studi di MDPL sangat komprehensif, sangat multidisiplinari, bahkan kalau teman-teman misalkan dari subjek-subjek yang lain gitu ya, dan tidak harus memiliki background di bidang disabilitas atau tidak harus merupakan penyandang disabilitas, itu teman-teman bisa mengambil program Master of Disability Practice and Leadership. Dan harus aku sampaikan juga, MDPL adalah satu-satunya program tentang disabilitas yang ada di Australia. Artinya, yang memang spesifik untuk bicara tentang disabilitas dari berbagai sudut, mulai dari kebijakan publik, hukum, media, kemudian pendidikan, kemudian pelayanan publik, dan berbagai hal lainnya. Jadi, kalau teman-teman memang berniat menjadi seorang advokat disabilitas atau memang teman-teman ingin mengembangkan suatu komunitas yang lebih inklusif, MDPL menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena satu-satunya Master of Disability Studies yang ada di Australia dan kita ada di peringkat 3 besar dunia. Kalau tidak salah terakhir itu kita ada di peringkat 3 besar dunia. Seperti itu. Jadi cukup menjanjikan dan sampai jumpa di MDPL kalau nanti Kak Koiri akan mendapat Australia Award Scholarship dan memilih Flinders dan MDPL sebagai jurusan. Jadi kita akan bertemu di sana nanti. Nah, itu Oke. jawabannya. Dan Flinders University Mungkin itu sangat disability friendly. Itu juga juga menjadi kunci. Oke, ya Novi lanjut silakan. Mas Helmi. Baik, terima kasih Kak Richard jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua dari Kak Faizan ya. Saya netra sebagian, hanya sebelah penglihatan saya yang netra dan lainnya masih normal, meskipun tetap membutuhkan kacamata. Apakah bisa masuk dalam kategori disabilitas? Karena dalam hal keseharian bisa dilakukan dengan normal, meskipun di waktu tertentu mata saya yang sakit itu kambuh. Terima kasih. Iya,
Terima kasih Kak Helmi. Pertanyaan yang bagus dan bagus banget. Jadi kalau kita melihat definisi disabilitas ya di dalam baik itu di dalam undang-undang Australia ataupun di dalam Australia Work Policies, itu disabilitas itu dikategorikan sebagai orang yang mengalami hambatan. Nah, ketika Kakak mengalami, satu mata misalkan tidak dapat melihat, itu tetap bisa dikategorikan sebagai hambatan dan itu tetap bisa dikategorikan sebagai disabilitas. Hanya saja nanti mungkin need assessment-nya atau, eee, penilaian tentang kebutuhan apa yang Kakak butuhkan selama proses studi nanti akan disesuaikan dengan jenis disabilitas dan kebutuhan sehari-hari Kakak. Jadi misalkan kalau sehari-hari tetap bisa beraktivitas, pada umumnya dan hanya membutuhkan, kacamata atau bahkan membutuhkan kaca pembesar gitu ya, magnifier, ya berarti, dukungan yang disediakan gitu ya, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, gitu. Tapi apakah dikategorikan sebagai disabilitas? Ya, tentu. Itu jawabannya. Oke, lanjut lagi. Masih ada Baik, beberapa nih, masih Richard. ada Iya. beberapa. Baik. Ini dari Kak Antea Salsabila. Oke. Dalam seleksi AS, tadi Kakak sempat menjelaskan bahwa AS emphasize a lot in JETSI. Nah, aku mau bertanya Kak, dalam aspek apa saja gender empowerment di AS itu dilaksanakan? Apakah ada pendekatan atau kriteria khusus untuk gender empowerment sebagai salah satu variabel GETSI ini ya? Karena aku tertarik ke beasiswa AS dan salah satunya karena inisiatif GETSI di dalam beasiswa AS ini. Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya, Thea ya. Jadi kalau kita, urut-urut ya, secara statistik terakhir-terakhir ini itu banyak, scholars itu yang, merupakan perempuan. Dan kalau teman-teman juga aware, teman-teman nanti bisa juga buka di websitenya Australia World Indonesia. Di minggu depan kalau tidak salah mereka akan mengadakan webinar bersama dengan Perhimpunan Jiwa Sehat. Itu organisasi di mana saya bekerja dulu sebelum saya berangkat ke Australia. Itu tentang bagaimana women with psychosocial disability ketika mereka memperoleh scholarship, memperoleh dukungan-dukungan seperti apa. Dan kalau teman-teman aware juga di dalam postingan-postingan Australia Words Indonesia, itu selalu ada di bawahnya itu selalu ada tulisan women, person with disabilities, and bla 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 are encouraged to apply. Itu salah satu komitmen mereka untuk memprioritaskan gender equalities, disability and social inclusion di dalam program ini. Bagaimana kemudian gender empowerment? Statistik mengatakan itu banyak dari scholars itu saat ini adalah kebanyakan perempuan. Bahkan di edisi Australia Award Networks beberapa bulan terakhir ini itu selalu menampilkan women in STEM, jadi alumni-alumni perempuan yang bekerja di bidang science, technology, engineering, and mathematics. Dan juga menampilkan alumni-alumni perempuan yang memang sangat menginspirasi gitu. Bagaimana kemudian gender empowerment itu diwujudkan di dalam JETSI Network, di dalam agenda kita yang sudah kita mulai diskusinya tahun lalu, itu kita merumuskan bahwa ada women from disadvantaged background yang akan menjadi prioritas sebagai penerima beasiswa. Women from disadvantaged background ini seperti apa? Seperti misalkan perempuan yang dengan disabilitas atau perempuan yang mengalami KDRT gitu ya, atau mengalami harassment atau mengalami trauma, kemudian perempuan yang dia merupakan single parents atau single mother gitu. Itu yang kemudian menjadi fokus area juga. Jadi JETSI priority di Australia Awards itu memang benar-benar nyata dan ada gitu. Nah,
kalau kita lihat secara global lagi ya, Australia Awards itu bahkan mereka punya Women Leadership Initiative untuk program Australia Awards, tapi khusus untuk teman-teman dari Pasifika atau teman-teman dari Pasifika itu meliputi PNG, Tonga, Fiji, dan sekitarnya situ. Nah, itu salah satu gambaran dari bagaimana JETSI itu benar-benar diterapkan dan benar-benar ada di Australia Award program ini. Itu mungkin Kak Helmi, Kak Novi. Oke, baik. Masih ada 1, 2 lagi ya, kurang lebih. Oke. Oke. Dari Kak Ansari, izin bertanya soal esai yang tadi sempat dimention. Saya masih bingung apakah ingin menyinggung kondisi saya di esai atau tidak. Karena jurusan dan pengalaman saya tidak ada kaitannya dengan disabilitas itu sendiri. Oh iya, sebagai konteks kondisi saya adalah low vision, penderita low vision. Jadi mau mencari benang merahnya lumayan membingungkan. Terima kasih. Eh, jadi sentuhan esai itu kalau saya secara pribadi ya, aku secara pribadi nanti mungkin Novi dan Kak Helmi juga bisa sharing. Kalau aku secara pribadi, aku memberikan sentuhan personal terhadap esaiku. Jadi sentuhan personal itu aku berikan untuk menggambarkan bahwa, oh ya, bahwa aku akan em, sebagai disabilitas gitu ya, aku akan melakukan ini dan kenapa aku pengen melakukan itu gitu. Tentu tentu itu akan menjadi suatu pertanyaan. Bahkan kalau misalkan aku nggak tahu, nanti nanti coba teman-teman cek lagi ya. Biasanya di pertanyaan pertama itu pertanyaannya adalah kenapa kamu memilih studi di Australia dan jelaskan program studimu. Dan pertanyaan kedua itu tentang aku lupa pertanyaan kedua tuh apa ya? Tentang goals kalau nggak salah. Pertanyaan Goals. kedua itu soal impact kita ke karir, Im ke pekerjaan, sama ke komunitas. Sekarang itu, waktu di kita itu kan masih full di karir aja, kalau nggak salah. Ya, ya benar benar benar. Hmm. Nah, itu juga bisa bisa teman-teman jelaskan bahwa teman-teman komunitas teman-teman tuh apa? Misalkan, oh ya saya aktif di gerakan Low Vision misalkan seperti itu. Atau misalkan secara sosial teman-teman pengen berdampak seperti apa gitu. Nah, itu teman-teman bisa 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 jelaskan juga. Toh juga di dalam salah satu pertanyaan itu kalau tidak salah juga di kita diminta untuk menjelaskan strength and opportunity kan. Apa bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah dan sebagainya. Nah, itu teman-teman juga bisa jelaskan di situ kondisi teman-teman itu kalau menurut aku tinggal nanti bagaimana teman-teman mencoba seni untuk menuliskan itu dengan sentuhan yang personal gitu. Kalau teman-teman hanya menuliskan itu secara profesional saja, dugaanku itu tidak akan memberikan nilai pembanding dengan kompetitor teman-teman atau dengan applicants lainnya. Kalau teman-teman memiliki personal story dan personal story itu bisa kuat mendukung itu akan sangat baik. Itu. Itu dari Oke, aku. terima kasih Kak Ica. Terakhir. Ini kayaknya masih agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya nih. Mhm. Oke, dari Kak Fikran. Oke, Fikran ingin bertanya pada Kak Richard terkait di mana saat kita memiliki kesamaan tujuan dengan AS dan kita bisa melihat bahwa kita adalah kandidat terbaik untuk jangka panjang, tapi memiliki keterbatasan untuk melengkapi setiap kerangkanya dengan sempurna, baik penulisan esai, kemampuan bahasa Inggris, ataupun hal-hal lain yang diperlukan. Kira-kira dari Kak Richard bisa kasih saran apa untuk bisa mendobrak batasan itu supaya bisa lulus gitu loh. Bisa lulus. Oke, thank you Yes. Kak Helmi. Jadi kalau dari bahasa Inggris, sepertinya persyaratan bahasa Inggris itu untuk AS 5.0 ya, kalau tidak salah, atau 5.5 ya. Untuk aplikan
with disabilities atau from Kalau targeted tahun group? ini yang 4,5 sekarang sudah disabilitas turun. 4,5 turun. Oh, karena ELTA ya? Iya. Oke, iya. Bahkan tahun ini sudah jadi 4,5, malah turun lagi. Dan itu prediksinya kemungkinan PDT akan lama, akan lebih lama lagi. Itu bisa PDT 9 bulan. 9 bulan program PDT itu bisa balik lagi dan bahkan setahun PDT itu. Anyway, jadi pikiran untuk keterbatasan bahasa Inggris itu tidak menjadi soal karena bahkan untuk persyaratan yang sekarang itu 4,5 pun itu sudah bisa apply. Jadi Fikran bisa mencoba untuk berlatih. Bagaimana berlatih bahasa Inggrisnya? Seperti yang tadi aku sampaikan, bisa menggunakan aplikasi Duolingo misalkan, atau bisa membuka tutorial YouTube. Karena sebelum aku memperoleh Australia Awards juga, aku juga belajarnya otodidak dari YouTube. Dan kemudian aku selain Australia Awards, aku juga sebelum Australia Awards, aku dapat, puji Tuhan, aku dapat English language training dari New Zealand government. Nah, tapi seleksi itu semua itu aku mulai dan aku mulai pelajari semua itu dari belajar online secara mandiri dengan YouTube, dengan aplikasi Duolingo dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi usahakan juga menciptakan control environment. Maksudnya apa? Maksudnya lingkungan yang terkontrol untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang berbahasa Inggris. Jadi kalau bisa dengerin lagu-lagu bahasa Inggris gitu ya, atau dengerin berita bahasa Inggris, baca berita bahasa Inggris gitu. Nggak apa-apa meskipun nggak tahu artinya dan kita butuh waktu lama untuk memahaminya karena harus buka kamus, harus apa ya, itu adalah salah satu effort kita untuk mencapai salah satu step kita lah, merupakan langkah awal kita, steps awal kita untuk kita mau belajar bahasa Inggris dan mau studi di luar negeri. Karena aku ingat banget di tahun 2022 bahkan Fikran, itu aku tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ini fun fact-nya adalah aku mendaftar Australia Awards tanpa IELTS. Karena saat itu aku lagi di AELF memang dengan program New Zealand English Language Training tadi itu juga diselenggarakan di AELF dan kebetulan waktu itu Australia Awards sedang buka pendaftaran. Jadi di masa-masa di bulan-bulan ini juga di tahun 2022. Jadi itu aku baru-baru banget belajar bahasa Inggris yang secara sungguh-sungguh, tapi aku mendapat support dari teman-teman di sekitarku dan dari guru-guruku di AILF sana untuk mendaftar dan mencoba Australia Awards. Dan puji Tuhan makanya tadi kan aku bilang, kuncinya adalah komunikasi dan korespondensi dengan Australia Award Indonesia. Dan aku berkomunikasi dengan Australia Award Indonesia. Aku bilang, aku saat ini sedang menjalani program ini dan aku akan ujian IELTS tanggal sekian. Dan tanggalnya itu adalah melebihi pendaftaran Australia Award sebenarnya. Boleh nggak kalau misalkan hasil IELTS-ku akan disusulkan oleh IALF, dan puji Tuhannya IALF-nya memberikan dukungan juga, memberikan support bahwa ya Richard memang menjalani program di kami dan akan ujian tanggal sekian dan hasil IELTS-nya akan dikirimkan langsung ke pihak Australia Awards gitu. Dan boleh. Dan ketika aku mengomunikasikan itu, puji Tuhan mereka memberikan diskresi dan boleh. Dan aku bisa mengikuti seleksi Australia Award, bahkan di tahun itu juga aku diterima. Jadi aku selesai New Zealand English Language Training itu sekitar bulan Mei. Bulan Agustus atau bulan September itu aku udah balik lagi ke IALF untuk PDT untuk Australia Awards. Jadi mulai dari langkah pertama Fikran untuk belajar bahasa Inggris dari online dari berbagai sumber-sumber yang kita punya dan sumber-sumber yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita sudah sesuai ya dengan kita merasa diri kita sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Australia Award dan pemerintah Australia, maka pikiran tinggal perlu untuk menarasikan itu, menceritakan itu.
di dalam essay supporting statement yang akan Fikran submit untuk memperoleh Australia Award Scholarship. Kemudian bagaimana mengcraft essay itu atau merancang essay itu, menuliskan essay itu supaya itu menarik, lagi-lagi itu perlu banyak sekali proses revisi. Sebagai informasi teman-teman, Australia Award itu kan dibuka bulan Februari. Aku itu baru yakin banget untuk mendaftar Australia Award itu sekitar akhir Februari. Dan itu pun aku butuh waktu 2 bulan untuk menuliskan supporting statementku untuk program Australia Award ini. 2 bulan itu untuk menjawab hanya 4 pertanyaan yang disampaikan. Hanya 4 pertanyaan. Zamanku 4 pertanyaan. Mungkin yang sekarang ada berapa pertanyaan, mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi effortnya memang sampai segitunya. Karena untuk menjawab essay ini tuh menurutku, karena kita dituntut untuk tajam, singkat, tapi juga personal gitu. Dan harus punya benang merah. Dan itu yang sulit adalah untuk menghubungkan satu dengan lainnya, untuk menciptakan gambaran besar, mendeskripsikan kepada panel dewan juri melalui tulisan siapa kita, apa tujuan kita, dan bagaimana karakter kita. Nah, karena itu aku sangat appreciate dengan teman-teman scholars EduFID terutama yang nanti akan membantu teman-teman juga untuk membuat sebuah supporting statement yang kuat, yang unik, dan yang personal. Jadi itu kuncinya. Kuncinya adalah riset, tulis, revisi, tulis lagi, revisi lagi, tulis lagi, revisi lagi, dan bahkan teman-teman butuh teman-teman lainnya untuk membaca apakah essay ini sudah masuk akal atau tidak. Itu. Jadi memang panjang banget dan banyak. Ketika aku mempersiapkan esaiku secara pribadi ketika aku mempersiapkan esaiku, aku bahkan sampai membaca perjanjian strategic partner Australia Indonesia Strategic Partnership untuk meyakinkan bahwa ini loh pilar-pilar pembangunan atau strategi kebijakan luar negeri Australia dan Indonesia itu ini nih inline nih sama aku gitu, dan itu aku sebutkan juga dalam esaiku. Kenapa itu inline sama aku? Karena aku ini dan strategik mana yang aku tuju itu, misalkan poin ketiga dalam perjanjian ini menyatakan bahwa ini dan ini sangat inline dengan aku bla 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 bla, seperti itu. Karena itu juga menunjukkan bahwa aku sebagai seorang aplikan itu sungguh-sungguh benar untuk aku pengen untuk berangkat ke Australia dan untuk melanjutkan studiku di Australia, dan aku pengen berdampak untuk Australia dan Indonesia ke depannya. Itu. Jadi good luck Fikran. Thank you Novi, Kak Helmi. Makasih banyak Richard atas Dengan senang jawaban-jawabannya. hati. Semoga teman-teman yang tadinya masih bingung udah semakin tercerahkan gitu ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa foto bersama dulu, Kak Helmi. Bisa dibantu. Oke, Ya. open cam dulu semuanya, boleh? Termasuk saya juga sih. Yang mau open cam boleh open cam. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada beberapa yang belum. Oke, enggak apa-apa. Hitungan ketiga. Jadi saya fotonya 3 kali ya, hitungan. Yang pertama foto formal, yang kedua, dan yang ketiga silakan. Bebas kayaknya. Kayaknya yang cowok-cowok pasti kayak bapak-bapak sih. Oke, siap. Siap. Semua lihat kamera. Ini foto pertama. Foto resmi. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang kedua silakan gayanya. Boleh diatur. Oke. Sip. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Richard atas sharingnya Dengan hari sangat ini. Nov. Thank you Kak Helmi, Novi, dan teman-teman semua buat kesempatannya. Iya, semoga ke depan makin lancar-lancar ya Richard. Amin. Dan terima kasih juga Amin. untuk
teman-teman yang sudah hadir di sesi kali ini. Terima kasih buat yang udah bertanya juga. Nanti setelah ini teman-teman silahkan untuk mengisi survei ya. Itu survei singkat saja. Nanti silahkan diisi dengan jujur. Dan kalau ada komentar-komentar atau masukan untuk kami dengan senang hati silahkan dituliskan di situ. Terima kasih sekali lagi. Mungkin sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi besok dengan pembicara dan moderator yang baru. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Thank you Novi, thank you Kak Helmi, thank you teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Sampai Harus ketemu. ketemu nih. Oke. Bye. Harus ketemu lagi pokoknya. Siap, siap, siap. Oke.